Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal latihan part 2 untuk persiapan pas semester genap untuk kelas 7 semester 2. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat. Soal dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidor.blogspot.com. Nah, sini untuk soal yang nomor pertama di part 2 ini, Jamila adalah seorang perancang busana muda. Dia ingin membuka toko yang khusus menjual baju rancangannya di sebuah ruko. Dia menggambar rancangan toko sebagai berikut, ya. Jadi ada skalanya. Kalau misalkan skalanya itu setengah in, maka itu kalau kita rubah menjadi 3 meter. Nah, lebar toko pada gambar adalah 2 inch, ya, 2 inch. Lebar toko sebenarnya yang ingin dibuat Jamila adalah, nah, kalau menemukan soal seperti ini, nah, kita buat nih di sini 1/2 banding 3. Yang dibuat lebar toko adalah 2 inch, ya. Nah, berarti berapa di sini, ya? Tentunya kalau setengah in aja 3, ya. 3 meter. Berarti kalau misalkan 2 inch itu kan akan semakin tinggi. Nah, kalau akan semakin tinggi namanya adalah perbandingan senilai. Bagaimana caranya? Nah, kalau perbandingan senilai, caranya adalah kalian kalikan silang saja lebih cepat, ya. Kalikan silang seperti ini. Ini biar lebih cepat. Jadi 1/2 dikali dengan X sama dengan 3 dikali dengan 2. Oke, ini tetap aja ya, 1/2 dikali X sama dengan 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Nah, sekarang yang 1/2 ini yang tadinya perkalian, kalau dia pindah ruas, maka menjadi dibaliknya. Oke, maka X sama dengan 6/2 ya, 2/1 itu sama dengan 2. Maka X sama dengan 12. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Printer manakah yang paling cepat? Oke, kita harus tahu dulu ya rumus kecepatan printer itu sama dengan banyak lembar dibagi dengan waktu. Nah, waktunya ini bentuknya detik ya. Satuannya detik, detik. Oke, sekarang kita lihat nih. Si Robo Printer bisa mencetak 2 lembar ya. 2 lembar per detik. Oke, sama dengan 2 ya. Sekarang kita lihat lagi ini yang si Robo. Ini tadi Robo. Sekarang si folder ya. Mencetak 1 lembar setiap 2 detik. 1 lembar setiap 2 detik. Berarti kan sama aja 1/2 ya. Oke, sekarang kita ke Bitek. Di Bitek itu mencetak 160 lembar per 2 menit. Nah, karena kan tadi kita rubah waktunya 2 detik ya, maka 2 dikali dengan 60 supaya nanti ininya waktunya itu akan menjadi detik. Jadi 160 per 120. Ini bisa dicoret ya. Kalau kita tulis 16/12. Ini bisa dibagi dengan 4 ya. Ini bisa dibagi dengan 4. 12 bagi dengan 4 itu 3. Maka 4/3 atau kalau mau jadi pecahan campuran menjadi 1/3. Oke, kita lanjut lagi ke L Pro. Nah, di L Pro 100 lembar per menit. Nah, 100 lembar per menit ini itu kan 1 menit dikali dengan 60. Maka 100/60. Ya, ini coret nolnya, maka tinggal 10/6. 10/6 bisa dibagi dengan 2 ya. Ini 5, ini per 3.
atau kalau menjadi pecahan campuran menjadi 1/2/3. Nah, printer mata angka yang paling cepat, ya yang paling cepat bisa kita lihat nih, ya, yang paling besar yaitu si Robo. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 80 km. Ya, skala yang digunakan pada peta tersebut. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu ya. Untuk formula dari skala itu sama dengan jarak pada peta berbanding atau bagi, ya ini tanda bagi, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Oke, kita akan buat catatan di mana 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Yang tadi kita akan tulis ya, diketahui jarak pada peta. Nah, jarak pada peta itu adalah 2 cm. Sekarang jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 80 km. Oke, karena yang ditanyakan adalah skala, maka kita bisa menggunakan skala ini ya. Skala sama dengan jarak pada peta yaitu 2 cm dibanding dengan 80 km. Nah, kalau misalkan di sini cm ya skalanya, maka seharusnya jarak sebenarnya juga pada kilometer, pada cm, bukan kilo ya, maaf. Cm berbanding tadi 80 dikali dengan 100.000 untuk ke cm ya, dikali dengan 100.000. Maka 2 cm berbanding dengan 8 juta. Nah, 8 juta. Maka bisa kita buat menjadi 1 ya. 8 dibagi dengan 4 kan 1 ya. 2 dibagi dengan 2 1, 8 dibagi dengan 4, 8 dibagi 2 4 ya. Jadi 4 juta. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir di part 2. Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga Rp500.000 dalam waktu 1 minggu. Sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Nah, ini keuntungan ya. Kita harus terlebih dulu persentase keuntungan. Kan tadi persentase keuntungan si Pak Chandra adalah 110% ya. Nah, kalau 110% itu kita bisa merubah menjadi 110 per 100. Namanya persen per 100 ya. Maka 110 per 100 dikali dengan modalnya. Modal itu adalah harga Pak Chandra membeli, yaitu 500.000. Ini modal ya. Oke, ini bisa kita coret. Kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Maka tinggal 11 per 1 dikali dengan 50.000. Nah, kalau 50.000 ya sama dengan 55 dikali dengan nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1.000 ya. 10.000. Jadi 550.000. Nah, ini baru persentase keuntungannya ya. Berarti harga jual sepedanya itu adalah 550.000. Kalau misalkan keuntungan secara uang ya, keuntungannya. Namanya keuntungan kan harga jual ya kurang dengan harga beli. Jadi harga jualnya itu kan 550.000 ya. Kurang dengan 500.000 modalnya ya. Atau harga belinya. Jadi keuntungannya adalah 50.000. Oke, selesai ya.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita dimulai. Silakan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.